Baik, di sini ada pertanyaan-pertanyaan juga ya dari teman-teman yang sudah ditulis di IG. Iya. Bisa saya tanyakan, Ge? Boleh. Oke. Mungkin agak nyeleneh, tapi monggo dijawab saja sudah Ya, biar nggak apa-apa. menghilangkan kekecewaan dari teman-teman ya. Oke. Namun sebelum itu ini ada juga salam dari Ustadz Mahmud ya, alumni Musyrif lah. Nggih. Ada doa dari beliau sehat selalu ya. Amin. Semoga semuanya sehat. Amin. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun Ustadz Mahmud. Nggih. Selanjutnya mungkin ini sudah ditanyakan oleh saya tadi, mungkin dari JMTL Kamelia, singkat ya sama teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatul Kamila dari blog BR. Disingkat-singkat saya agak paham ya. Bahasa anak zaman sekarang. Tapi ini sudah dijawab. Tidak apa-apa, saya tanyakan saya baca pertanyaannya. Pengalaman Kiai Fathur sampai menjadi pengelola ma'had itu bagaimana dan kesannya itu seperti apa? Terima kasih, Min. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang belum dijawab kesannya, Yai. Kesannya seperti apa jenengan? Ya kaget dan kaget itu ya. Langsung innalillahi tadi. Ya Allah, Iya, wong jadi kiai aja sudah enggak enak. Betul. Ini jadi pelayannya kiai-kiai ya di sini ya, banyak kiai ya jadi pelayan para pengasuh. Oh, ini berat sekali. Ini gantinya cita-cita jenengan dari kecil digantikan sekarang. Ini bahaya. Kayak seperti itu ya, Mbak Zamilatul Kamilia, sudah terjawab dari pembahasan kita yang awal. Kita lanjut. Dari Ulfa 1844. Tak baca 1844 aja ya. Gak ruwet. Mau nanya dong, damel Bapak Direktur jenengan. Ustadz, kalau misalkan ada acara terus barengan sama ma'had, mana yang jenengan pilih? Jadi ada acara di ma'had, kemudian juga ada acara di luar, yang ini bebarengan ya, ingatan. Mana yang jenengan pilih? Dan kedua acara tersebut sangat penting buat jenengan dan harus mengikuti acara sampai selesai. Ya, semoga Bapak Direktur sehat, didoakan juga. Nah, ketika ada kasus seperti ini, sama-sama prioritas sebenarnya. Jenengan apa yang jenengan ambillah sikap seperti sama-sama ini. Tidak bisa diwakilkan. Sama-sama tidak bisa diwakilkan. Wah, harus belajar ilmu pecah raga itu. Enggak bisa jadi itu. Iya, itu harus belajar ilmu pecah raga itu. Bisa di Murabi Ustadz Waris nanti itu. Ada ya, Ustadz Waris yang punya ilmu itu. Kanuragan itu. Saya nggak punya itu. Monggo, bagaimana sikap jenengan? Apa menghadiri salah satu atau tidak hadir sekalian sudah? Atau seperti apa ya? Ya harus setidaknya menghadiri salah satu. Ya kita pertimbangkannya dari sisi prioritas ya. Kalau bisa diwakilkan satunya sama-sama jalan. Saya sering barengan seperti itu ya, karena di sini ada Yai Hakim, sekretaris ya. Saya bagi tugas, Yai kita bagi tugas saya menghadiri rapat yang ini, jenengan ketemu dengan teman-teman pengurus untuk rapat ini. Sama-sama ini. Makanya itu apa gunanya organisasi? Organisasi itu adalah pengorganannya, di mana kita banyak tubuh ini ya diorganisir, jadi satu tujuan, kita jalan gitu, bareng ya, tanpa harus ada yang rebutan di depan atau rebutan di belakang, sama dengan dua kaki kita ini. Jadi kalau dia diam dua-duanya, gak jalan ini. Ya macet sudah. Macet. Kalau rebutan di depan dua-duanya, itu bisa jatuh terhuyung-huyung itu. Nah, makanya, itulah gunanya organisasi kita di ma'had ini, organisasi yang bisa kita jalan pengorganisasiannya seperti itu dengan pengaturan yang sistematis ya. Bisa lah kalau tidak boleh tinggalkan semua, harus dihadiri. Ya enggak seperti itu, kecuali itu tadi pecah raga. Dan kondisi seperti ini memang sering lah menurut saya dihadapi oleh beberapa pimpinan ngoten nggih. Betul. Itu biasa itu. Jenengan Ki Mbak pasti merasa sering seperti ini. Tapi tetaplah ada solusinya menurut saya. Solusinya. Sekiranya semua sama-sama jalan ngoten nggih. Betul.
Ya, nggih, seperti itu ya, Mbak Ulfa 1844. Nggih, walaupun berat menguji pertanyaannya nih. Iya, harus belajar ilmu itu saya. Kan uragan ataupun bela diri seperti itu. Nggih. Tetap kondisi seperti itu pasti pernah dialami oleh beliau, namun tetap tidak sampai harus salah satu ini tidak jalan, harus sama-sama jalan. Namun bagaimana mencari solusinya agar semua ini sama-sama jalan seperti itu, nggih. Bisa jadi jenengan sendiri ketika nanti jadi pemimpin akan mengalami seperti itu. Ya, makanya sudah persiapkan diri untuk belajar ilmu berjaga. Seperti itu ya, Mbak Ulfa 1844. Ya Allah, nggih. Mungkin manfaat jawaban dari beliau. Kita lanjutkan, nggih, Yai. Dari ini dari salah satu pengurus yang mungkin tidak asing bagi jenengan, Neng Iftitah Sa'adah. Oh, bendahara saya. Bendahara saya. Iya. Nggih. Tidak hadir sekarang ya beliaunya. Tidak hadir di tengah kita. Oh iya. Baik. Pertanyaan dari beliau, makanan favoritnya Pak Direktur apa ya? Oh, saya tahu ini maksudnya ini. Kayaknya mau traktir saya ini. Harus setelah dijawab lagi wajib dibelikan. Kalau nggak bisa hadir, bisa di GoFood-kan. Iya. Baik. Nggih, monggo ya. Iya, saya bakso ya. Bakso. Oh, itu makanan favorit. Iya, bisa jadi bakso. Makanan apa ya? Makanan inilah favorit mulai kecil. Nggih. Selain bakso mungkin ada apa ya? Agar nanti ketika dipesankan oleh Neng Tita itu ada alternatif lain gitu. Resiko pertanyaan seperti itu loh ya. Saya apa ya? Makanan apa saya jadi makan. Cuman yang paling suka itu bakso gitu. Iya, karena meskipun agak kenyang itu masih bisa. masih bisa masuk ya. Alhamdulillah. Nggih. Kalau sejenis makanan ringan seperti cilok gitu. Iya, itu kan bagian dari bakso. Sepupunya bakso ya. Sepupunya bakso. Baiklah. Sebangsa itu. Oke. Seperti itu ya Neng Tita ya. Nanti ditunggu loh traktirannya. Sudah siap-siap mau traktir. Enggak, karena sudah dibacakan oleh saya juga ditraktir. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Wah, ini juga ternyata sudah dijawab oleh Bapak Direktur. Dari Neng Ayu Puspita Al-Azam. Dari kemarin saya bacanya Al-Azam gitu. Pak Direktur, cita-cita masa kecilnya apa ya? Ya, itu tadi ya, bisa diulangi jadi nopo ya tadi. Saya mau jadi kiai. Jadi kiai. Nggak enak. Dulu itu zaman saya ya. Saya sebenarnya generasi agak tua sebenarnya. Ya nggak tua-tua amat sih sebenarnya. Zaman sebelum zaman HP, terus zaman HP yang monoponik itu, terus sampai zaman Android sekarang. Cuman dulu itu kebanyakan teman-teman saya kalau nggak jadi ABRI, jadi dokter ya pilot. Cuma jenengan yang pengen jadi kiai. Iya. itu bedanya. Itu. Jadi saya termasuk unik lah. Iya, biar beda dari yang lain. Iya, ngoten nggih Neng Ayu ya. Tadi beliau masa kecilnya pengen jadi kiai dan menurut saya sudah terjawab sekarang di ma'had gitu loh. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dari Neng Anissa, panjang banget, Neng Ica gitu aja sudah. Ya, biar gak panjang-panjang ya Ica ya. Dari Ica, Neng Ica, mau tanya Yai, apa pengalaman yang paling tidak menyenangkan selama menjadi pengelola atau direktur di Ma'had Al-Jami'ah? Kalau di sini yang paling nggak menyenangkan itu kalau sudah ngomong tentang air ya. Fasilitas. Saya merasa gimana nggak enaknya kalau nggak ada air. Iya. Sampai pengasuh, itu kesulitan untuk mendapatkan air. Fasilitas lah ya untuk adik-adik santri. Iya. Terus selebihnya saya pikir ya menyenangkan semuanya karena itu tergantung perspektif ya. Kalau kita semua pengalaman itu kita sejak awal kita lihat sebagai suatu media untuk belajar.
media untuk menempa diri, media untuk ibadah ya, mengabdi ya. Baik kita sebagai sebagai manusia yang melayani masyarakat, melayani orang-orang di sekitar kita, maupun kita sebagai hamba Tuhan gitu ya. Ya semuanya menyenangkan, harus menyenangkan lah. Itu harus ditanamkan dalam diri kita. Meskipun secara faktualnya itu kalau kita hadapi itu enggak mengenakan, misalnya ya. Tapi kita akan punya punya dasar yang itu sudah kita pakai ya, perspektif sendiri ya. Bahwa apapun itu kalau kita sudah memiliki perspektif itu semuanya akan menyenangkan. Betul. Itu. Jadi nggak enak, nggak ada susah gitu ya kalau kita memiliki perspektif seperti itu. Ya tergantung perspektifnya. Masalah kecil ya. Kalau perspektif kita geloannya, suka gelo atau galau ya. Ya jadi masalah besar. Masalah itu bisa kecil atau besar, tergantung perspektif kita sebenarnya. Jadi kalau ada masalah itu jangan ya seperti gotong sesuatu ya. Jadi kalau ingin santai itu ya taruh saja gitu ya, taruh. Kenapa kita tidak sendiri? Enggak sendiri, ada orang-orang sekitar kita. Kalaupun ada orang-orang sekitar kita, ada Tuhan kok. Tempat kita curhat. Gitu. Ya, saya senang di sini. Kenapa? Karena kalau di fakultas ya, itu ketemunya siang. Saya melihat orang-orang itu ketika dinas saja pakai celana terus. Nah, kalau di sini saya kenal sama pengurus yang saya juga tahu model tidurnya. Gimana Gus Waris misalnya, saya guyon tadi. Sangat mengenaskan. Jadi kan teman-temannya udah nikah semua ya. Tinggal Gus Waris ya. Itu. Makanya. Nah itu yang saya lihat kemudian, aduh, tidurnya jomblo yang mengenaskan sekali gitu kan. Nah itu senang ya. Jadi melihat teman-teman di sini bukan hanya ketika sebagai kalau di sini hanya sebagai dosen karyawan gitu ya. Kalau di sini saya melihat sebagai manusia seutuhnya. Seutuhnya. Semua sisi kita bisa bersinggungan ya, seperti itu. Ya itu senangnya. Dalam sisi kehidupan yang lain bukan hanya sebagai pengurus ketika kondisi formal saja. Tapi ketika santai juga kita bisa mengetahui lebih dalam tentang teman-teman saya ingin itu. Punya banyak saudara, banyak teman itu bukan saya sebagai direktur. Direktur itu berapa tahun sih? Saya ingin kenal, bersaudara selamanya, dunia akhirat. Seperti itu. Makanya ini hanya jabatan itu sangat sementara. Nah, nanti saya nggak jadi direktur misalnya ya, saya tetap ini dengan teman-teman musrifah, dengan murabi tetap bersaudara. Ikatan batin tetap. Nah, itu. Saya ingatan. Nah, itu yang selama ini saya jadikan perspektif. Baik. Ngoten nggih, Neng Ica ya. Pada dasarnya tetap menyenangkanlah semua yang ada di Mahat ini ya. Ya ketika ada permasalahan tentang air atau fasilitas ya itu mungkin menjadi tantangan tersendiri bagi beliau sehingga ketika belum bisa melayani sepenuhnya kepada santri ketika tidak ada air ya beliau merasa sedih lah. Sedihnya bukan karena apa? Karena ya teman-teman menjadi kesulitan gitu ya. Kesulitan ketika mau aktivitas berkegiatan diniyah pun akhirnya ada kendala di sana. Betul. Ya, biasanya menurut saya bukan menyenangkan menurut saya dari ungkapan beliau. Rasa sedih yang beliau rasakan lah ketika melihat teman-teman harus kesulitan dengan hal-hal itu. Secara umum beliau merasakan ya senang, nyaman, ya bahagia ketika harus berada di lingkungan Mahat Al-Jamiah sendiri. Insyaallah ngoten nggih. Iya. Ngoten. Ya saya harap juga bisa dirasakan oleh teman-teman mengurus semuanya seperti apapun yang jenengan hadapi, baik menghadapi santri atau menghadapi tugas
ya sebagai pengurus sendiri ya dijalani, disyukuri dan tetap bahagialah seperti itu ya. Iya, kalau misalnya ada tugas dari saya itu kadang agak ini ya instruktif gitu ya. Itu sebenarnya minta tolong sebenarnya. Iya. Tidak memaksa ya. Tidak memaksa, tidak memaksa. Dan itu bukan untuk kepentingan pribadi beliau, ya. Itu untuk Ma'had secara keseluruhan, ya. Seperti itu ya. Neng Tita terutama yang sering serawang dengan beliau, ya bersabar gitu ya. Iya. Insya Allah itu. Karena kalau masalah keuangan itu kadang-kadang kan sekarang harus. Nah itu. Ya kalau saya pribadi itu ya pikirnya ya manusiawi lah. Tapi kalau kita bicara tentang kelembagaan, organisasi, teknokrasi, tentang birokrasi dan lain sebagainya, itu menjadi suatu yang tidak boleh tidak. Ya itu konteksnya. Baik. Itu bagian dari tanggung jawab beliau tadi itu. Ya kembalikan lagi bahwasanya itu bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk umat semuanya, terutama yang ada di Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember. Ngoten. Baik, sudah habis ya pertanyaan dari teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman yang masih penasaran kepada beliau bagaimana sisi kehidupan beliau secara utuh bisa langsung sowan kepada beliau gitu ya. Dan jangan lupa bawa oleh-oleh. Nah, itu maksudnya. Nah, itu beliau. Enggak apa-apa, beliau datang aja kalau ketemu ya disapa gitu ya. Saya enggak mungkin tahu satu persatu itu santri. Saya senang ada kesempatan menyapa adik-adik santri ya, pengurus di kesempatan ini. Kenapa? Karena sebelum pandemi kemarin saya kan diminta ngajar juga lebih intens ya, biar kenal sama. Nah itu belum terlaksana ada pandemi ya. Setidaknya sekarang kita bisa berinteraksi kayak gini meskipun satu arah nggak apa-apa. Saya senang juga ya. Iya betul seperti itu. Akhirnya sekarang kalian sudah tahu bagaimana Direktur Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember yang mungkin dari kemarin-kemarin hanya ada di tanda tangan pengumuman ataupun ada di foto-foto. Nah sekarang bisa menyaksikan secara langsung melalui video seperti ini ya. Kalau ada yang masih penasaran langsung saja soal ke beliau nanti. Insya Allah beliau enakan nggak? Insya Allah. Saya ngapunten ya dari tadi seperti ini. Mungkin ada ketidaksopanan, saya ngapunten. Biasa aja kita. Bukan kiai itu tadi. Saya temennya kiai, saya nggak mau jadi kiai itu sejak mulai pertama mondok itu. Iya, luar biasanya. Beliau ya seperti itu, karena memang beliau masih berjiwa muda, jadi saya pun pembawaannya walaupun ya sebenarnya beliau di atas saya jauh, tetap pembawaannya nyambung, ngoten Kiai. Masih berjiwa muda. Nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh. Masih di bawah umur. Iya, bukan tidak ada niatan untuk tidak sopan kepada beliau, karena itu tadi beliau enakan ya, sehingga komunikasi dengan teman-teman pun ketika santai itu lebih nyambung ya. Tidak membedakan harus saya direktur jadi harus sok gini. Enggak, beliau tidak seperti itu. Alhamdulillah bisa berbaur dengan teman-teman pengurus semuanya. Mungkin yang terakhir ya, ada pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, baik itu santri ataupun pengurus yang mungkin sekarang tidak bisa menempati Ma'had, hanya sebagai status santri Ma'had saja, tapi belum bisa menempati Ma'had. Mungkin ada pesan-pesan ataupun ungkapan, monggo disampaikan terakhir. Terima kasih. Jadi begini, menjadi santri Ma'had Al-Jami'ah IAIN Jember itu tidak harus terikat atau menempati tempat ini secara fisik ya, tapi harus menempati jiwa dan spirit kita bahwa kita itu santri Ma'had Al-Jami'ah Jember. Spiritnya apa? Spiritnya itu adalah belajar, saling menjaga ya, menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari segi kesehatan juga ya. Dan ini pesan saya, dimanapun kita berada, spiritnya tetap sebagai santri dan kita terus mengembangkan ilmu kita, pengetahuan kita seluas mungkin,
dan juga mengembangkan keterampilan kita sesuai dengan minat kita dan bakat kita. Itu saya pikir itu lebih penting. Dan kita mengikuti kegiatan-kegiatan di Ma'had yang bisa bersambung melalui YouTube ya. Dan kegiatan-kegiatan Ta'limul Afkar. Saya pikir itu apa ya? Lebih santri ya daripada cuman jasadnya ada di sini tapi spiritnya tidak ada di sini, tidak ada di Ma'had. Itu menurut saya. Ini santri yang menurut saya yang spiritual itu yang lebih penting, spiritnya itu yang lebih penting gitu ya. Batinnya itu yang lebih penting. Jadi ini tidak menghalangi kita untuk terus belajar menjadi santri di Ma'had ini meskipun secara zahir tidak ada di sini, tidak ada di tempat ini. Saya pikir itu. Iya. Baik, terima kasih. Yaitu ya pesan dari beliau dicamkan dalam hati kita semuanya, dimanapun kita berada tetap kita sebagai santri, tidak hanya sebagai status tapi seutuhnya zahir dan batin kita adalah santri. Maka menjaga akhlak itu juga menjadi bagian dari usaha seorang santri. Baik, saya ucapkan terima kasih ya atas rawuhnya di acara kita. Semoga nanti bisa bertemu di lain kesempatan, di lain konten, sehingga bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya ketika mendengar mauidhah dari beliau. Apapun itu nantinya. Baik, jangan lupa tetap dukung channel Ma'had Al-Jamiah Jember dengan terus menonton semua video-video yang ada. Kemudian jangan lupa untuk membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi dengan jenengan membagikan hal itu menjadi pintu hidayah bagi orang-orang terdekat kita. Baik, cukup dari saya selaku host di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hilmi Azizi dan Yai Fathur Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian jenengan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.